Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya persilakan ke kelas untuk mempersiapkan teman-temannya. Baik, nyaman, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pahaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu lalu. Pada hari ini kita akan masuk ciri-ciri orang yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Keyakinan terhadap ajaran Al-Quran dan hadis harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa penerapan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah penerapan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Siapa yang bisa bahasa ini? Ya, silakan Fitri. Bangsa dan negara menjadi bangsa yang aman dan sejahtera dalam dunia Negara. 4. melaksanakan kewajiban sebagai seperti pembayaran Bayar. pajak. 5. Mendukung program pemerintah terkait dengan Al-Quran dan hadis. Berperan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Iya. Yang pertama adalah ikut berperan aktif dalam membela bangsa dan negara menuju bangsa yang aman dan sejahtera dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada negara kita ada gangguan,
ada gangguan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, kita wajib untuk membela negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tidak boleh kita menang sendiri. Walaupun kita salah, ya, kita memaksakan diri untuk benar. Walaupun itu tidak menguntungkan bangsa dan negara. 3. Ikut berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. 4. Melaksanakan kewajiban sebagai warga negara seperti membayar pajak. Kita tidak boleh bayar. Ada yang mengatakan bahwa tidak usah bayar pajak. Harus, ini wajib untuk bayar pajak demi kesejahteraan bangsa dan negara. 5. Mendukung program-program pemerintah selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dan 6. Ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa negara. Tugas kita apa? Kita harus banyak belajar. Bagaimana supaya bangsa kita cerdas. Ya, selanjutnya nomor 2, penerapan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan bermasyarakat. Siapa yang bisa baca ini? Ya, silakan. Ikut berperan aktif dalam kehidupan masyarakat selama tidak melanggar norma agama. B. Menjaga diri dari perilaku yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, baik dari ucapan, perbuatan maupun tingkah laku. C. Menjaga kerukunan dan gemar menolong. D. Rela berkorban demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis. E. Gemar bermusyawarah dalam menghadapi permasalahan dalam masyarakat. Iya. Gemar bermusyawarah dalam menghadapi permasalahan dalam masyarakat. Tidak boleh karena kita merasa pintar, kita berbuat semaunya. Tidak boleh karena ini menyangkut untuk kepentingan umum. Segala tindakan kita harus dimusyawarahkan dengan masyarakat yang lain. Yang 3, penerapan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan berkeluarga. Yang pertama, sebagai seorang ayah, apa yang harus dilakukan kalau misalnya kita sebagai ayah? Ayah baca? Ya, silakan. A. Sebagai seorang ayah. 1. Berusaha mengarahkan diri dan seluruh anggota keluarga agar ucapan, perbuatan, dan sikap hidupnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. 2. Berusaha memperoleh nafkah yang halal dalam mencukupi kebutuhan keluarga. 3. Memberi contoh perilaku yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. 4. Memupuk semangat dan ketekunan kepada seluruh anggota keluarga dalam menjalankan syariat Islam. 6. Membiasakan bermusyawarah dalam keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Iya. Ini walaupun kita seorang ayah, kita sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga, kita tidak boleh egois. Apa yang terjadi semaunya, tapi kita tetap harus bagaimana pendapat istrinya, ibu, bagaimana pendapat anaknya. Iya. Selanjutnya, sebagai seorang ibu, apa yang harus kita lakukan? Ya, silakan. Iya, sebagai seorang ibu dia harus bertanggung jawab dalam rumahnya, menjaga rumah tangganya tanpa harmonis, bagaimana mendidik anaknya dengan baik sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sebagai seorang anak, iya silakan. 1. Menanti
anjuran dan bimbingan dari kedua orang tuanya. 2. Menjaga amanah yang diberikan dari kedua orang tuanya. 3. Menjaga nama baik kedua orang tuanya dengan membiasakan berperilaku terpuji. 4. Mendoakan kedua orang tuanya agar senantiasa diberi perlindungan Allah SWT. Mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh. Ya, mendoakan kedua orang tua agar senantiasa diberi perlindungan Allah Taala, mengamalkan ilmu-ilmu yang diperoleh. So, di sini semua hafal doa kedua orang tua? Apa? Kita sama-sama. 1, 2, 3. Kita harus senantiasa dan selalu mendoakan kedua orang tua kita. Mendoakan kedua orang tua agar senantiasa diberi perlindungan Allah SWT, mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh. Nah, keempat, penerapan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan pribadi. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan ketekunan dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mempelajari ayat-ayat kauniyah alam semesta dalam rangka meningkatkan keimanan. Yang ketiga, memanfaatkan waktu luang untuk menguasai suatu bidang. Keempat, meningkatkan keterampilan untuk bekal menghadapi masa depan yang akan datang. Memperbanyak bergaul dengan teman-teman yang soleh. Kenapa? Kalau kita berteman dengan orang-orang yang salah, melenceng dalam Al-Quran hadis, kita bisa ikut-ikutan. Jadi usahakan berteman dengan orang yang soleh, saling menolong dan dalam kebaikan dan ketakwaan. Menolak ajakan teman yang ingin berbuat tidak jujur saat ujian. Kalau ada teman bilang mau menyontek, lihat catatan, ditolak bahwa itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Karena kenapa? Menyontek itu sama dengan mencuri. Kalau mencuri itu berarti berdosa. Kalau berdosa ganjarannya masuk neraka. Nah, seperti itu. Dan mengajak teman untuk mengumpulkan dana guna membantu korban bencana. Ini perbedaan orang yang menggunakan Al-Quran dan hadis serta Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan hadis harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi, ya, keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Orang yang menggunakan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan segala ajaran Al-Quran dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Begitu pula orang yang menerapkan hadis dalam kehidupan sehari, maka ia menerapkan segala ajaran hadis dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta orang yang menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari, maka ia melaksanakan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila semua persoalan yang ditemukan diukur dengan Al-Quran dan hadis dan keduanya. Ya, inilah yang perlu Bapak sampaikan kepada anak sekalian. Selanjutnya kita akan melangkah untuk kerja kelompok. Ya, sesuai dengan pembagian kelompoknya yang lalu, yaitu kita terbagi 5 kelompok. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.